Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film serial anime legendaris, Slam Dunk. Pada video sebelumnya, Sakuragi dengan percaya diri, menantang Rukawa duel tanding basket 1 lawan 1. Rukawa, yang awalnya tidak menggubris tantangan Sakuragi, akhirnya meladeni, akibat provokasi Sakuragi. Setelah bertanding melawan Rukawa, Sakuragi mengingat pemain basket Morishige Hiroshi, pemain kuat yang memiliki tubuh tinggi besar, yang akan menjadi lawannya di kejuaraan nasional. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tapi, sebelum kita lanjut, jika ingin mengetahui cerita anime ini dari awal, silahkan kunjungi playlist channel Animania M6. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. Akagi memanggil Haruko dengan nada serius, untuk meminta bantuan adiknya. Haruko, meski ragu-ragu, menyanggupi permintaan Akagi. Sakuragi yang mendengar permintaan itu, penuh semangat, membayangkan dirinya belajar ditemani Haruko. Namun, harapannya seketika pupus saat melihat Haruko justru menemani Rukawa yang sedang belajar. Di sudut ruangan, Haruko terlihat malu-malu saat menjelaskan soal-soal pada Rukawa. Namun, sikap dingin dan acuh Rukawa yang hampir tertidur, justru membuat darah Sakuragi mendidih. Ia menggeram pelan, tak sanggup menahan rasa cemburu yang meluap. Akagi yang memperhatikan Sakuragi yang tidak serius belajar, langsung menariknya ke ruang terpisah dengan wajah tegas. Di kamar Akagi, Sakuragi diberi lembaran soal, sementara Akagi memutuskan untuk tidur setelah memastikan Sakuragi memulai pekerjaannya. Sambil menatap soal yang menumpuk, Sakuragi mendesah kesal. Ia mulai merancang rencana kecil untuk membalas kakak Haruko yang dirasa terlalu keras padanya. Waktu berlalu. Semua orang akhirnya kelelahan dan tertidur setelah belajar hingga larut malam. Di ruangan lain, Rukawa menyelesaikan soal-soalnya dengan tenang sebelum akhirnya jatuh tertidur. Ayako yang melihatnya, berkomentar bahwa Rukawa mungkin akan menjadi pusat perhatian saat kejuaraan nasional nanti. Haruko, yang mendengar ucapan itu, menatap Rukawa dengan rasa kagum. Tak lama berselang, Sakuragi muncul dengan langkah canggung. Ia gugup saat melihat Haruko. Haruko, dengan senyuman lembut, menyodorkan sepiring makanan kepada Sakuragi yang tampak kelaparan. Sakuragi mendengarkan Haruko berkata bahwa ia akan menjadi pemain kunci Shohoku di kejuaraan nanti. Kata-kata itu membuat hati Sakuragi bergetar. Kepercayaan dirinya melonjak, ia merasa seluruh beban Shohoku kini berada di pundaknya. Dengan semangat baru, Sakuragi melahap mie buatan Haruko dan membahas soal-soal pelajaran bersama Haruko. Malam itu, ia belajar hingga pagi, tak kenal lelah, ditemani Haruko yang terus mendukungnya. Keesokan paginya, Akagi berteriak lantang, membangunkan semua orang. Namun suasana serius itu pecah ketika seluruh penghuni rumah tertawa terbahak-bahak. Akagi, bingung dengan reaksi mereka, segera bercermin dan terkejut melihat wajahnya penuh dengan coretan wajah lucu yang dibuat Sakuragi. Kemarahan Akagi pun meluap, membuat Sakuragi menjadi sasaran utama amarahnya. Setelah pulang sekolah, seluruh tim basket Shohoku berkumpul dengan tegang. Mereka menunggu hasil ujian perbaikan 4 pemain inti. Kekhawatiran membayangi wajah mereka, terutama saat memikirkan kelemahan Sakuragi dalam semua pelajaran. Namun, Haruko meyakinkan mereka bahwa Sakuragi telah belajar sepanjang malam, tanpa henti. Tiba-tiba, Ayako berlari ke arah lapangan dengan senyuman lebar. Dengan isyarat ceria, ia mengabarkan bahwa keempat pemain Shohoku telah lulus ujian. Semua anggota tim bersorak, kegembiraan menyelimuti mereka. Di tempat lain, Sakuragi, dengan gaya percaya diri khasnya, berkata bahwa ujian itu sangat mudah baginya. Perasaan bangga menguasai dirinya, seakan melupakan perjuangan panjang semalam. Seluruh tim akhirnya berkumpul di lapangan, bersiap menyambut kejuaraan nasional. Semangat tinggi terpancar dari wajah mereka saat latihan dimulai. Haruko meninggalkan lapangan, menatap dengan wajah gembira dan penuh harapan. Hatinya dipenuhi rasa tenang, menyaksikan Shohoku yang kini siap menghadapi tantangan besar di kejuaraan nasional. Musim panas di kota kecil dekat pantai, Takamiya berjalan santai di tepi jalan,
matanya tertuju pada dua gadis muda yang tengah bercengkerama. Dengan penuh percaya diri, ia mendekati mereka, menawarkan secangkir teh di kafe terdekat. Namun, bukan sambutan ramah yang ia dapatkan. Kedua gadis itu tampak terkejut, bahkan ketakutan, sebelum berlari menjauh tanpa sepatah kata pun. Teman-teman Takamiya yang melihat kejadian itu menertawakannya. Meski begitu, Takamiya hanya mengangkat bahu dengan senyum tipis. Ia berpikir, bahkan seorang playboy terkadang bisa menemui kegagalan. Tak lama berselang, suasana berubah ketika seorang gadis berpenampilan memukau melintas di depan mereka. Penampilannya memikat perhatian pasukan Sakuragi yang sedang berada di dekat sana. Naluri mata keranjang mereka bangkit. Dengan kompak, mereka mulai melontarkan godaan, mengajaknya minum bersama. Namun, momen itu berubah drastis ketika gadis tersebut menoleh, dan wajahnya yang familiar membuat mereka terpaku. Itu Ayako. Dalam hitungan detik, jurus kipasnya beraksi, menghantam mereka dengan tepat. Pasukan Sakuragi jatuh bergulingan, meringis kesakitan. Ayako berdiri tegap, matanya menyala dengan kemarahan. Baginya, waktu mereka terbuang percuma untuk hal-hal tak berguna. Yohei, dengan wajah penuh percaya diri, segera membantah tuduhan itu. Ia menjelaskan bahwa mereka sedang bekerja di toko-toko dekat pantai. Tujuan mereka jelas, mengumpulkan uang untuk membeli tiket agar bisa pergi ke Hiroshima menyaksikan Shohoku berlaga di kejuaraan nasional. Di lapangan basket, Sakuragi berlatih keras tak kenal lelah. Namun, Mitsui muncul, menghadangnya dengan senyuman menantang. Sementara itu, di sisi lain lapangan, Rukawa melayang dengan anggun, menyelesaikan layup sempurna yang membuat Sakuragi mendidih oleh rasa iri. Ketegangan di lapangan mereda ketika Akagi mengumpulkan seluruh tim Shohoku. Dengan suara tegas, ia mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan latihan tanding melawan tim Josei, salah satu peserta kejuaraan nasional. Mendengar itu, mata Sakuragi berbinar. Semangatnya meluap, tak sabar untuk menunjukkan kehebatannya dalam pertandingan itu. Di pantai, Uokusu dan Nozoma sibuk memanggang jagung bakar di sebuah kedai kecil, sementara Yohei dan Tamiya melayani pelanggan di kedai es krim. Mereka bekerja tanpa lelah, termotivasi oleh keinginan untuk mendukung Shohoku di panggung nasional. Malam hari, setelah seharian bekerja, mereka berjalan pulang dengan langkah lambat meski mengendarai motor. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan Sakuragi, yang ikut menumpang di sepeda motornya. Namun, dengan semua orang naik, kendaraan itu berjalan begitu lambat, bahkan lebih pelan daripada seorang anak kecil yang mengayuh sepeda. Pasukan Sakuragi giat melayani para pengunjung dengan penuh semangat, bekerja tanpa henti untuk mengumpulkan uang. Peluh bercucuran, tetapi mereka tetap tersenyum menghadapi pelanggan. Di tempat lain, di lapangan latihan, Sakuragi yang sedang berlatih menunjukkan performa gemilang. Ia berhasil melewati Shiozaki dengan gerakan lincah, mengakhiri aksinya dengan layup sempurna yang membuat bola meluncur mulus ke dalam ring. Akagi dan Kogure yang menyaksikan dari pinggir lapangan memberikan pandangan bangga atas perkembangan Sakuragi. Namun, pelatih Anzai hanya diam, memperhatikan Sakuragi dengan tatapan yang sulit ditebak, seolah memikirkan sesuatu yang lebih besar. Malam menjelang. Di tempat berbeda, Yohei bersama kedua temannya mengendarai motor menyusuri jalanan gelap. Namun, tiba-tiba, motor mereka berhenti mendadak. Sementara itu, Takamiya yang tidak ikut naik motor merasa lapar dan memutuskan masuk ke sebuah restoran terdekat untuk mengisi perut. Di sisi lain, Nozoma dan Uokusu meninggalkan Yohei dan memasuki tempat judi pachinko. Yohei yang tertinggal di jalan, akhirnya berhasil memperbaiki motornya. Namun, dalam perjalanan, ia terlibat kecelakaan tunggal karena berusaha menghindari seekor kucing yang melintas. Meski selamat tanpa cedera, motornya rusak parah. Tak lama kemudian, seluruh pasukan Sakuragi berkumpul kembali. Wajah mereka kusut dan lemas, karena uang hasil jerih payah mereka habis entah kemana. Di tempat latihan, pelatih Anzai mendekati Akagi. Dengan tenang, ia mengungkapkan rencananya untuk meningkatkan kemampuan Sakuragi. Saat Shohoku berlatih tanding melawan tim Josei, pelatih Anzai akan melatih Sakuragi secara individual. Akagi mengangguk paham, menyetujui rencana sang pelatih. Kembali ke pantai, pasukan Sakuragi termenung. Penyesalan menguasai hati mereka atas uang yang hilang. Namun, ketika mereka bersiap pulang, dua pemilik kedai menghampiri.
Mereka meminta pasukan Sakuragi untuk tinggal, menawarkan bayaran 2 kali lipat agar mereka bersedia membantu melindungi kedai dari serangan badai. Tawaran terus meningkat, hingga mencapai 4 kali lipat, membuat semangat pasukan Sakuragi kembali berkobar. Malam itu badai datang. Angin kencang dan hujan deras mengancam pantai. Pasukan Sakuragi bahu-membahu, bersama para pemilik kedai, mengikat dan menopang bangunan agar tetap berdiri melawan amukan badai. Sepanjang malam, mereka bekerja tanpa henti, menghadapi angin yang menggila. Pagi harinya, badai reda. Kedua kedai tetap tegak berdiri, meski malam sebelumnya dihantam badai. Pemilik kedai yang saling bersaing akhirnya sadar bahwa kerjasama jauh lebih penting daripada persaingan. Saat pasukan Sakuragi berjalan kelelahan setelah semalaman bekerja, mereka bertemu Sakuragi. Tanpa basa-basi, Sakuragi meminjam uang mereka untuk biaya perjalanan latih tanding ke SMA Josei. Dengan percaya diri, ia membawa uang mereka dan pergi, meninggalkan pasukannya dalam kesedihan mendalam. Di SMA Shohoku, tim Shohoku bersiap berangkat menuju SMA Josei untuk latih tanding. Pelatih Anzai melepas kepergian mereka dengan tenang. Namun, Sakuragi terkejut mengetahui dirinya tidak diikut sertakan. Pasukan Sakuragi yang mengetahui hal ini segera mengepung Sakuragi. Dengan wajah penuh kemarahan dan frustrasi, mereka meminta uang mereka kembali. Sakuragi hanya bisa menunduk pasrah, menyesali langkah tergesa-gesanya. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.